Jadi saudara sekalian, pembangunan itu selalu menghasilkan kondisi masyarakat yang malah tidak baik. Pembangunannya sendiri menghasilkan sesuatu. Apa itu? Pertumbuhan. Jadi kita membangun menghasilkan pertumbuhan. Tapi di dalam pertumbuhan ini selalu dimanapun masyarakat itu mengalami keadaan sosial yang malah tambah jelek. Ya. Orang-orang yang merasa tidak puas itu bersuara tapi nggak kedengaran oleh oleh penguasanya lah. Hati-hati dengan pemerintah. Kan begitu toh. Atau kebijakan yang tidak mendengar suara masyarakatnya itu ya. Kebijakannya jalan Voiceless terus, growth. masyarakatnya ngomongnya lain lagi. Iya. Nah, itu terjadi di mana-mana. Itulah yang namanya voiceless growth. Akibatnya apa? Banyak orang yang keteteran hidupnya, tapi dia tidak bisa mengangkat hidupnya karena tidak didengar oleh pemerintah. Halo teman-teman sisi lain Sang Pamong, salam Bhinneka Naraka Bakti. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, beliau adalah dosen saya di S2 UI dan juga S3 UI juga. Ya, beliau ini sosiolog Universitas Indonesia yang pernah menempuh pendidikan tamat S1 UI tahun 76, lanjut ke Inggris ya. University of Wales, kemudian nyambung lagi ke Amerika Serikat ya, University of New York, dan saat ini beliau hadir di Silasapa. Selamat datang Prof. Paulus Wirutomo. Ya, terima kasih. Ya. Senang saya datang ke sini. Ketemu lagi Prof ya setelah riset panjang di Palangkaraya gitu ya. Nah ini Prof, saya menarik sekali Prof soal buku Prof ya, pemikiran tentang pembangunan sosial. Saya yakin ini belum banyak juga menyentuh ke teman-teman di Pemda nih Prof. Nah makanya kita undang di Silasapa karena saya pikir idenya menarik dan harusnya eksekusinya di Pemda-Pemda nih Prof. Iya. Nah betul, ya, betul. tapi sebelum kita kupas itu saya mau mengulas sendiri ya Prof ya, sedikit mengenai perjalanan hidup Prof ya, karena sosiologi itu kan juga melihat akar atau kulturnya dari mana ya. Yang saya lihat juga Prof kelahiran Solo 29 Mei tahun 49. Nah itu seperti apa Prof? Orang tua, Ya. kemudian pendidikan ketika itu kok tertarik menjadi sosiolog UI? Ya. Silakan Prof Paulus. Ya, jadi saya lahir di Solo itu kan tahun 49 ya. Ya. Jadi itu adalah masa kalau nggak salah kelas kedua ya. Itu masa-masa itu ya. Jadi waktu saya lahir di Solo itu saya lahir memang di dalam rumah besar dari keluarga ibu saya gitu ya. Lalu ketika saya lahir tidak berapa lama karena perang Ya. beliau mengungsi. Jadi saya bayi sudah diajak mengungsi keluar dari Solo. Oke. Kemudian Orang tua saya latarnya pejuang atau waktu itu? enggak, orang kita orang biasa ya. Cuman karena mungkin keadaan Solo waktu itu genteng atau apa ya. Jadi saya diajak jalan Ya. oleh orang tua saya ke, kalau nggak salah ke Surabaya ya. Nah setelah itu orang tua saya, ayah saya itu seorang pegawai negeri di perkebunan. Wah beliau pindah-pindah terus, pindah kota terus, hampir setiap 3 tahun saya pindah pasti. Oke. Jadi pernah kita ke ke Sumatera Barat ya. Oh pernah juga? Ya. Sumbar? Sumatera Barat, pastinya saya pernah di Padang waktu masih kecil. Iya. Terus pindah lagi ke Bogor, pindah lagi ke Jakarta, pindah ke Surabaya, terus ke pabrik gula ya di Jatiroto. Nah akhirnya lulus
SD, Ya. ya lulus SD di Malang ya, saya memutuskan untuk melanjutkan ke disebutnya itu seminari ya. Oke. Nah, ini hanya mungkin yang tahu saja itu seminari adalah sekolah untuk menjadi calon pastor. Oke. Ya. Jadi di sana saya diasramakan ya. Jadi mulai kelas 1 SMP itu saya di dalam seminari itu di Lawang ya, dekat kota Malang. Ya. Saya tinggal di situ sampai 7 tahun. Oh, luar biasa. 7 tahun itu sebetulnya sampai lulus SMA. Tapi mengapa jadi 7 tahun? Karena waktu itu ada G30S di Oke. tengahnya itu. Ya, 65 ya. Nah, jadi kita semua mundur 1 tahun kan. Oke. Jadi total saya 7 tahun di dalam asrama. Lalu saya memutuskan juga akhirnya untuk keluar dari sekolah itu, sehingga saya tidak bisa jadi Pastor. frater. Ya, frater itu sebelum jadi pastor. Oh, di bawah pastor. Ya, itu masuk ke biara terus pakai jubah, itu enggak. Jadi saya enggak pernah. Saya udah keluar dari Oke, situ. oke. Berarti sudah lulus SMA, arah saya langsung ke Jakarta. Oke. Langsung ke Jakarta, saya pengen masuk UI gitu. Nah, udahlah, maka saya pergi ke Jakarta merantau ya. Ya. Orang tua saya di Malang. Itu tahun 70. Oke. Jadi saya kalau dibilang angkatan di UI ya tahun 70. Masuknya. Angkatan 70. Terus saya menyelesaikan di UI. Nah, kenapa memilih sosiologi? Nah, ini ceritanya ya, karena pada waktu itu dosen saya di FISIP UI ya, waktu itu masih FIS UI, masih baru setelah dari Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum punya anak namanya Fakultas Ilmu Sosial gitu. Nah, di sana saya kan jadi muridnya Profesor Selo Sumarjan. Ya. Nah, kita tahu kan beliau tokoh sosiologi yang paling terkenal lah di Indonesia kan, sampai sekarang bahkan. Benar. Nah, jadi saya jadi murid Prof. Selo Sumarjan sampai saya tingkat sebelum itu. Artinya ketika saya ikutin Profesor Selo, saya mulai tertarik itu sosiologi ya. Jadi mulai tertarik sosiologi. Nah, pada waktu saya tingkat 4, jadi lulusnya dulu mau tidak mau tuh harus sampai tingkat 5, tapi skripsi tingkat 6, jadi 6 tahun itu. Tapi tingkat keempat, tahun keempat, saya ditarik Profesor Selo Sumarjan untuk jadi asisten. Oke. Nah, jadilah saya asisten dosen. Nah, Pak Prof. Selo itu waktu itu memberikan kesempatan kepada asisten-asistennya untuk ikut mengajar juga. Jadi bergantian dengan Prof. Selo gitu. Oke. Nah, dari situ ya sudah terbentuk ya bahwa kita menjadi makin terasa lah ya. bercita-cita untuk meneruskan. Akhirnya saya meneruskan, lalu saya jadi sarjana dari 76 ya, dari 76 lulus. Setahun kemudian, waktu itu masih gampang ya mungkin ya. Saya sudah dikirim ke Inggris ya. Mungkin persaingan kurang banyak atau bagaimana, pokoknya mudah lah. Ya, setahun kemudian saya sudah Karena pinter lah Prof ya. di Inggris. Ngambil S2 di Inggris. Ya, namanya University of Wales. Wales itu sebetulnya masuk ke dalam Britania Raya. Jadi Britania Raya itu kan dibagi menjadi 4 ya. Yeah. Jadi ada England, ada Scotland, ada Wales, dan ada Ireland. Jadi saya di Wales. United Kingdom ya. Nah, di Wales itu 1,5 tahun saya mengambil S2. Lalu saya balik ke Indonesia. Yeah. Saya mengajar lagi tahun 81. Ya, oke. 82 ya. 82 saya melanjutkan ke S3. Amerika. Namanya State University of New York. Tempatnya di Albany, karena itu ada beberapa kota. Jadi itu sistem university system namanya. Udah saya di State University of New York selama 4 tahun. Selesai saya kembali ke Jakarta
mengajar terus sampai sekarang. Sekarang saya sudah pensiun. Oke. Jadi tahun ketika saya umur 70 tahun, itu saya pensiun. Jadi itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Tapi masih juga diundang di UI Ya, saya kalau di UI itu riset-riset ya Prof ya? walaupun kita sudah pensiun, kalau kita mau, kita terus saja ngajar kayak biasa. Jadi ini udah 4 tahun berjalan, sebagai pensiunan saya masih tetap mengajar. Gitu. Oke. Nah ini cerita tentang pengalaman pertama waktu dosen itu Prof. Sekembali dari pendidikan, diserahi tugas ya, untuk membimbing skripsi mahasiswa itu Prof. Coba bisa ceritakan nggak Prof, gimana serunya, artinya lagi panas-panasnya dapat pendidikan, diserahi tugas untuk membimbing mahasiswa. Iya. Gimana Prof? Kalau waktu kita belum doktor ya, Ya. saya kan pulang doktor itu baru tahun 76 lulus dokter. 76 S1? 76, Ya. 86. Oke, 86. Kan, ya, kan 82 kan saya berangkat, jadi 86 ya. Ya. Ya sebelum itu saya membimbing mahasiswa S1 ya, tapi begitu sudah dokter ya, jadi S1, S2, S3 begitu. Ya pengalamannya sih macam-macam ya. Sebetulnya membimbing, kalau buat saya lebih suka mengajar daripada membimbing. Ya, karena kalau mengajar itu kan tergantung bagaimana persiapan kita, lalu kita bergaul sama mahasiswa. Dan saya selalu sampai saat ini mulai dari S1 sampai S3 ya saya mengajar. Apalagi ketika saya profesor itu, saya profesor tahun 2000. Ya, tahun 2000 saya profesor. Jadi sampai 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Ya, saya ambil S2 di UI dulu, ya Prof sudah nggak ada profesor ya, guru besar gitu. Tahun 2002. Apanya? Waktu saya ngambil S2. Oh gitu ya. Ya. Jadi muridnya ya, Prof. Itu berarti tahun 2000 profesor ya. Sebagai profesor. Nah, sebagai profesor kan kalau di UI itu kita harus mengajar satu kelas di mahasiswa tahun pertama. Oke. Malah itu harus dipegang profesor. Jadi misalnya pengantar apa yang Profesor yang pengantar itu kalau di UI kita sistemnya yang mengasuh harus profesor. Karena mereka kan anak baru ya, jadi harus dibuka gitu betul-betul dari awal. Kenapa begitu? Katanya teorinya bahwa kalau kita orang tua yang sudah matang betul itu kita bisa mendekati anak-anak itu dengan lebih mudah daripada dosen-dosen muda kayak Pak Yosin yang sangat canggih gitu kan. Karena sudah belajar S3 canggih, dia menghadapi anak S1 biasanya malah jadi terlalu canggih gitu ya. Jadi anaknya malah nggak ngerti. Tapi kalau profesor tuh dia udah tua, udah pengalamannya udah begitu banyak, dia bisa lebih ini. Jadi begitu. Jadi saya lebih senang memang mengajar. Ya kalau bimbingan, walaupun saya termasuk dosen yang paling banyak membimbing, karena itu kan mahasiswa memilih ya dia mau bimbingan siapa itu. Ya. Saya termasuk nomor 2 dari dosen yang paling banyak membimbing. Ya apa boleh buat lah. Oke. Nah sekarang cerita sosiologi ini Prof ya. Dalam bahasa yang bisa Prof jelaskan ke teman-teman di Silasapa ini, sosiologi itu seperti apa Prof? Makhluknya kayak apa itu Prof? Ya bagus. Jadi begini ya, sosiologi itu kan pada dasarnya kan ilmu tentang masyarakat. Ya pasti berarti tentang manusia ya. Tapi bukan langsung ilmu tentang manusianya itu sendiri. Kalau psikologi kan lebih banyak kepada manusianya sendiri, individual, dengan bagaimana perkembangan pikirannya dan sebagainya. Kalau sosiologi itu manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ jadi bedanya. Jadi misalnya kalau ada orang aneh dalam kehidupannya,
aneh, misalnya dia menjadi pembunuh yang sangat sadis atau menjadi orang kayak begitu. Itu kalau psikolog dia langsung melihat latar belakang orang ini kayak apa, terus mulai mungkin dari lahir sudah dilihat terus sampai pengalaman sosialnya dan sebagainya. Karena psikolog ingin menyelidiki bagaimana perjalanan orang ini. Kalau sosiolog tidak. Walaupun ada orang yang secara pribadi dia itu aneh atau kriminal atau whatever ya. Tapi kita selalu melihat terus latar belakang kehidupan sosialnya dan latar belakang masyarakatnya di mana dia hidup. Nah, itulah sebabnya itu yang dinamakan kita ilmu tentang masyarakat. Ya, lalu individu pasti anggota masyarakat. Jadi ada beberapa persoalan masalah sosial yang kita sebutnya itu yang sakit bukan individunya, sakit dalam berarti bermasalah atau menderita kelainan itu adalah orangnya, tapi masyarakatnya yang sakit. Istilah kita begitu. Itu yang namanya istilahnya itu anomi. Itu konsepnya anomi. Anomi itu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam situasi sakit. Individunya otomatis menjadi terkena masalah. Contoh, misalnya antara apa yang benar, apa yang salah, itu menjadi kabur. Ada itu situasi seperti itu. Orang menghadapi situasi ini yang benar yang mana sih? Yang gini atau yang begini? Nah, itu biasanya ada perkembangan yang dialami oleh masyarakat itu, yaitu bahwa masyarakat itu sedang mengalami perubahan dari satu situasi sosial, kemudian ada perubahan yang menuntut atau menuntutlah aturan-aturan yang baru. Jadi di sini masih aturan tradisional, tiba-tiba muncul dengan aturan-aturan yang baru. Nah, sekarang yang tradisionalnya itu masih lengket pada masyarakatnya. Masyarakat masih melihat yang tradisional, tapi dia sekarang sudah terikat oleh hukum yang baru. Jadi dia bingung nih. Antara saya harus ngikutin ini atau ngikutin ini. Nah, disitulah biasanya sering terjadi banyak kejahatan. Didefinisikan kejahatan karena dia melanggar hukum. Loh, kenapa dia melanggar hukum? Karena dia masih terikat pada tradisi-tradisi itu. Nah, sekarang sudah dianggap itu melanggar hukum karena ada hukum. Nah, itu situasi yang semacam itu kalau sosiologi tidak terlalu melihat, wah ini individunya yang salah. Banyak individu mengalami itu, jadi yang sakit adalah masyarakatnya. Menarik sekali. Nah, ini yang paling jelas menurut saya untuk menggambarkan. Jadi apa yang dipelajari oleh sosiolog, yaitu masyarakatnya. Gitu. Nah, ini kita di kampus IPDN ini menggodok kader-kader pemerintahan ini, Prof. Jadi saya pikir memang perlu sentuhan sosiologis melihat masyarakat tersebut. Betul. Nah, kebetulan ada buku Prof nih yang terbaru ya. Saya sempat baca-baca 500 halaman lebih ya. Imajinasi sosiologis pembangunan sosietal. Nah, ini idenya seperti apa nih, Prof? Nah, ini melanjutkan yang tadi saya uraikan. Sosiolog itu yang mempelajari masyarakat. Bukan individu. Individu menjadi termasuk kita pelajari karena kita sedang mempelajari masyarakatnya. Nah, jadi itu saya lanjutkan terus. Jadi saya tuh sekarang kalau mengajarkan atau apa, saya tetap menunjukkan bahwa tujuan kita adalah masyarakat yang kita pelajari ini. Kita mempelajari masyarakat, macam-macam masyarakat kita pelajari. Betul. Orientasi kita adalah masyarakat ini kita pelajari untuk apa sih? Kan gitu. Loh, kenapa kalau harus kita pelajari? Supaya kita tahu hukum-hukumnya ya yang mengatur masyarakat ini. Yang mengalami banyak sekali persoalan dalam perkembangan hukum-hukumnya untuk mengatur perilaku orang-orang di dalam masyarakat ini. Kalau orang-orangnya di sini perilakunya itu jelek, sebagian besar, lah
ini masyarakatnya ini yang bermasalah gitu. Ya. Nah, oleh karena itu saya dari buku ini itu saya mengambil sebetulnya kata-kata seorang sosiolog ya, yang mengatakan begini, sulit menjadi orang yang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Wah, menurut saya ini sosiologis sekali. Ya. Jadi kan begini ya, kalau kita melihat semua manusia ya, semua individu lah, pasti di dalam pikirannya sekali atau berkali-kali pasti merasa saya kepingin jadi orang baik loh. Ya. Siapa sih yang cuma selalu kepingin jadi orang jelek? Orang yang kepingin baik aja ternyata dia kejebak menjadi jelek. Banyak itu. Banyak maling-maling itu kalau ditanya, kenapa sih kok kamu Terpaksa. jadi gini? Memang kamu tuh cita-cita jadi maling, jadi orang yang jelek sehingga kamu dihukum. Tidak, Pak. Saya kepingin jadi orang baik sebetulnya. Ya. Tapi kok dia terjerat menjadi orang yang bersalah secara hukum, secara ini, sehingga maka itu tadi namanya Robert Billah. Ya. Robert Billah itu yang mengatakan begitu. Sulit menjadi orang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Nah, jadi jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya kita harus membuat masyarakatnya yang menjadi baik. Mengapa kita bisa melihat masyarakat yang di sana loh? Di sana kok masyarakatnya lebih baik ya daripada masyarakat kita misalnya. Apa ya penyebabnya? Kan sekarang banyak indikator-indikator kan. Ya, betul. Ada indikator ini, indikator ini, indikator ini. Wah, berarti masyarakat ini lebih baik daripada masyarakat yang lain dan seterusnya. Dan IPM misalnya ya. Iya. Ya, pemerintahan juga bisa dijadikan indikatornya baik atau buruk dan seterusnya. Jadi intinya, loh, kenapa ya kok ada masyarakat yang baik, di sini ada masyarakat yang tidak baik. Nah, jadi saya tertarik ya di dalam buku ini sebetulnya saya ingin mencari jalan, ikut membantulah mencari jalan bagaimana menciptakan masyarakat yang baik. Di dalam sosiologi biasanya disebut good society. Bagaimana kita bisa menjadi good society. Lalu di sini banyaklah diskusi macam-macam. Emang good society itu ada, begitu ya. Karena kan diskusinya begini, yang namanya good society itu dia baru dikatakan baik kalau apa sih? Mengapa kok ada yang jelek dan segala macam? Itu kita diskusikan. Nah, jadi buku ini ya isinya. Jadi menurut saya begini. Saya menulis buku ini yang akhirnya saya kasih judul Pembangunan Sosietal. Terus terang menemukan judul ini itu sebetulnya ada di tengah-tengah penulisan buku ini. Jadi nggak dari awal, nggak dari awal saya akan bilang saya mau tulis buku tentang pembangunan sosietal. Tidak begitu. Awalnya justru saya ingin memberi judul pembangunan sosial. Nah, karena kalau kita tanya para mahasiswa pun pembangunan sosial dia lebih sering mendengar pembangunan sosial Pak ya pembangunan Lebih sosial umum itu ya. Iya, tapi begitu pembangunan sosial sedikit mengernyitkan keningnya apa ya kira-kira hubungannya antara sosial dan sosial apa itu selalu begitu. Tapi kalau cari judul kan memang harus ada menimbulkan curiosity, Prof. Penasaran orang mau baca. Enggak soal itu. Enggak, saya bukan. Memang ada konsep sosietal tadi. Ya, bukan saya mencari sensasi ya. Saya mencari sensasi. Bang, biasanya juga namanya pembangunan sosial kok sekarang namanya sosietal. Enggak, saya enggak mencari sensasi itu, tapi di tengah penulisan saya menemukan bahwa sebetulnya cita-cita para sosiolog tidak cukup ya. Bukan artinya pembangunan sosial itu tidak berguna, tidak cukup pembangunan sosial. Kita harus menjadi pembangunan sosietal. Itu di tengah saya menulis buku ini. Nah, langsung kemudian saya tuliskan juga apa yang disebut pembangunan sosial, mengapa kok tidak cukup, mengapa harus sosietal. Nah, itu saya uraikan terus unsur-unsur dasar dari
apa yang disebut kehidupan sosial itu saya uraikan. Jadi kalau ingin membangun pembangunan yang sosial, unsur-unsur dasarnya ini yang harus dibangun begitu. Nah, itu adalah isi dari buku ini. Nah, oleh karena itu saya ingin jelaskan sedikit ya, Oke, ya, silakan. Ya. tentang persoalan mengapa harus begitu. Jadi begini, pembangunan itu, gitu ya, pembangunan yang kita kenal lah development ya. Oke. Semua orang bicara tentang development. Nah itu urusan benar tadi Anda bilang. Ya kalau namanya orang akan menjadi pamong, ya jelas harus tahu betul lah tentang Iya. pembangunan. Ada fungsi pembangunan di pemerintahan Nah, itu ya. sekarang saya mulai dari di dalam awal-awal buku ini saya bilang pembangunan itu bagaimana sih terjadi di dunia ini, di dunia loh ya, bukan cuma di Indonesia aja, Oke. di dunia ini. Saya uraikan, yang paling gampang aja lah saya beri gambaran begini ya. Jadi saudara sekalian, pembangunan itu selalu menghasilkan kondisi masyarakat yang malah tidak baik. Pembangunannya sendiri menghasilkan sesuatu. Apa itu? Pertumbuhan. Jadi kita membangun menghasilkan pertumbuhan. Tapi di dalam pertumbuhan ini selalu dimanapun masyarakat itu mengalami keadaan sosial yang malah tambah jelek. Ya, ya. Dan itu dibuktikan oleh PBB. Ya. PBB loh, ya siapa lagi yang nggak kita percaya ya kalau Malah PBB nambah aja kita penganggurannya ya, jobless growth itu. Iya, jadi PBB itu kan sudah pasti Melihat ya kondisi dunia melihat tadi. itu skopnya itu ya. Ya. Ruang lingkupnya pasti dunia. Namanya juga PBB. Nah, akhirnya PBB melakukan suatu studi, penelitian tentang pembangunan di seluruh dunia. Nah, ini hebat nih ya. Lalu hasilnya apa? Dia menyimpulkan hanya 5 kata. Ya. 5 kata aja. PBB. Ya. Kata apa? Yang pertama ya. Dia bilang jadi pembangunan sampai sekarang di seluruh dunia menghasilkan satu, jobless growth. Ini kan bahasa Inggris, jobless growth. Artinya apa? Jobless itu lapangan kerjanya kurang. Jadi, tapi ada growth. Ya. Jadi jobless growth. Loh, jadi pembangunan menghasilkan growth ya, pertumbuhan. Memang. Diakui oleh PBB bahwa di mana-mana yang dia teliti itu begitu ada pembangunan pertumbuhan naik. Tapi jobless. Nah, ini yang jadi persoalan. Loh, mengapa pembangunannya kok selalu tidak menghasilkan lapangan kerja yang cukup sehingga terjadilah kemiskinan dan segala macam. Itu satu. Itu terjadi di hampir semua negara di dunia yang melakukan pembangunan. Ya. Jadi ekonominya bagus, masyarakatnya secara keseluruhan turun. Gitu. Yang kedua, diketemukan apa? Dia ketemukan ruthless. Ruthless itu bahasa Inggrisnya kejam. Ruthless growth. Lagi-lagi ada growth-nya. Jadi juga ada pertumbuhan tetapi ruthless. Ruthless itu kejam kan artinya. Mengapa kok kejam? Kejam karena semakin menghasilkan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Atau dengan kata lain kejam karena ketimpangan itu semakin menganga. Itu di seluruh dunia. Gitu. Jadi ruthless growth. Ketiga adalah rootless. Nah, rootless itu beda lagi. Rootless artinya tidak berakar. Sama ada growth-nya juga. Jadi masyarakat itu tumbuh tetapi rootless. Rootless artinya root itu kan akar ya. Rootless berarti tidak berakar. Jadi pertumbuhan itu terjadi tetapi tidak mengakar di dalam masyarakatnya. Itu banyak terjadi. Jadi orang dari dunia yang maju menanamkan modal ke dunia yang lemah. Disitulah terjadi pertumbuhan ekonomi. Artinya jadilah uang. Tapi uangnya kembalinya ke negara kaya.
Negara miskinnya ternyata ada yang mengakar pun tidak. Jadi ya hilang Tidak aja. trickle down efeknya nggak ada ya, nggak ngalir ke Trickle masyarakat. down effect yang kayak begitu. Contoh misalnya kalau di Indonesia aja kita lihat, Ya. Papua itu kasihan kan, dia dikeruk emasnya dan segala macam, menghasilkan pertumbuhan, tapi mungkin di Amerika, di Jepang dan sebagainya, Papuanya sendiri pembangunan itu tidak berakar sampai ke masyarakatnya. Itu betul rootless growth, berarti betul terjadi. Keempat adalah yang disebut voiceless growth. Voiceless growth artinya apa? Pertumbuhan yang tidak bersuara. Voiceless, tidak ada suaranya. Maksudnya apa tidak ada suara? Tidak ada suara itu artinya orang-orangnya tidak, begini, orang-orang yang merasa tidak puas, itu bersuara tapi nggak kedengaran oleh oleh penguasanya lah. Hati-hati dengan pemerintah. Kan begitu toh. Atau kebijakan yang tidak mendengar suara masyarakatnya itu ya. Kebijakannya jalan Voiceless terus, growth. masyarakatnya ngomongnya lain lagi. Iya. Nah, itu terjadi di mana-mana. Itulah yang namanya voiceless growth. Akibatnya apa? Banyak orang yang keteteran hidupnya, tapi dia tidak bisa mengangkat hidupnya karena tidak didengar oleh pemerintah. Maka itu sebabnya pemerintah itu yang tahu itu lalu dia ya udahlah sekarang, karena apa? Yang lebih banyak tidak didengar tuh perempuan. Ternyata. Jadi segmen perempuan itu lebih tidak terdengar lagi. Iya. Laki-laki aja udah nggak terdengar, perempuan lebih padahal perempuan kan banyak aspirasinya juga yang dia ingin. Makanya sampai ada kebijakan, ya sudah kalau begitu DPRD kalau bisa harus 20% setidak-tidaknya anggotanya perempuan. Itu baru ditargetkan tapi belum tentu tercapai loh. Nah, dari itulah yang namanya voiceless growth. Kelima adalah futureless growth. Futureless itu artinya berhubungan dengan masa depan. Akan datang, oke. Masa depan itu tidak ada, hilang. Loh kenapa? Ya iya, karena pembangunan yang ada sekarang ini dengan sangat rakusnya menghabiskan sumber daya alam. Ya kita tahu semua itu. Merusak hutan, tambang yang ini, kemudian juga merusak udara, pemanasan global. Lah masa depan kebagian apa ini? Hancur kita. Kalau nanti pemanasan global terjadi terus kemudian terjadi banjir di mana-mana, terjadi udara alam yang kotor dan sebagainya. Apa masa depan kita? Nah, itu keras sekali itu peringatan. Jadi futureless growth, tidak akan ada pertumbuhan di masa depan. Artinya pembangunan di masa depan. Waduh, itu 5 konsep yang diangkat oleh PBB dari penelitiannya itu mengejutkan dunia. Ya sebenarnya nggak perlu terkejut, mereka sudah tahu bahwa itu terjadi, tapi pura-pura nggak dengar aja gitu kan semuanya. Itu. Nah maka terjadilah krisis ya, memang dari pembangunan. Nah, mulailah pembangunan dituntut sana sini. Ada orang yang bilang, udahlah pembangunan itu cuman terlalu apa ya? Orang istilahnya waktu itu terlalu growth oriented. Terlalu berorientasi pada pertumbuhan. Apa itu pembangunan? Tumbuh. Itu aja. Nah ini kemudian saya dari situ saya bilang begini. Oh, kalau begitu pembangunan itu dengan kata lain terlalu sektoral. Jadi kesimpulan saya, pembangunan itu terlalu sektoral. Apa maksudnya? Karena pembangunan itu selalu didefinisikan terjadilah pertumbuhan. Ya kalau pertumbuhan apa yang dimaksud? Ya pertumbuhan mesti ekonomi. Atau keadaan fisik dan segala macam ditumbuh dengan ini. Muncul hotel-hotel baru, muncul ini baru dan segala kayak begitulah. Pertumbuhan. Loh, ini kan sektor. Kalau kita lihat ya, ada seorang ahli pemerintahan pasti tahu dong kalau kita membangun itu yang kita bangun itu kan dibagi menjadi sektor-sektor. Iya betul.
Ya sebetulnya betul lah, kalau tidak kita bagi sektor kan kita bingung nanti ya. Yang tanggung jawab Budgetnya ini siapa? di mana, ini berapa. Jadi pasti ada sektor. Oke ada sektor. Tapi yang kemudian saya pelajari dari PBB tadi, ingat loh, tapi jangan sektoral. Jangan berorientasi kepada satu atau dua sektor saja. Oke. Nah itu ternyata pengalaman kita semua di dunia ini terlalu berat kepada sektor ekonomi dan fisik. Ya. Maka itu terjadilah yang disebut growth oriented. Orientasinya pokoknya tumbuh. Maka kita tahu bahwa indikator-indikator pembangunan selalu berbentuk ekonomi. GDP, GNP, dan yang begitu-begitu. Income per kapita dan segala macam. Pokoknya pasti uangnya berapa ini pertama. Nah yang lain otomatis karena dia bukan merupakan indikator yang paling penting, ya pasti itu tidak terlalu dikejar. Maka terjadilah kepincangan sektoral karena ada sektor-sektor lain. Nah antara lain sektornya itu di samping yang namanya sektor yang ekonomi, ini di Indonesia juga ini yang terjadi adalah sektor-sektor yang lain. Nah, lalu kita juga mengenal kan, ada yang namanya sektor sosial budaya. Ada kan? Ada. Ya. Nah, lalu kalau orang berdebat, loh, mengapa kita tidak memperhatikan kehidupan sosial budaya? Begitu misalnya nih, para sosiolog bilang gitu. Lalu ini para teknokratnya itu akan bilang, loh bagaimana? Kita sudah punya ini sektor sosial budaya, sudah kita kasih budget, budgetnya barusan juga kita naikkan dan begitu gitulah. Perdebatan akhirnya apa? Oh ya sudah, pemerintah berarti memang sudah memperhatikan sosial budaya. Karena sudah memberikan budget kepada sektor itu ya pasti. Tapi coba kita sebagai sosiolog, di dalam buku ini juga saya melihatkan sebetulnya yang masuk ke dalam sektor sosial budaya itu sebetulnya adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan satu lagi ya misalnya kayak agama, ya. Bisa juga sektor yang bantuan-bantuan sosial. Itulah yang namanya sektor sosial budaya. Nah, bagi saya Di kotak kesana aja ya. Nah, saya kan seorang sosiolog. Iya. Saya tidak rela. Tidak rela. Saya tidak rela bahwa kata sosial budaya Cuma ngurusin itu aja. Nah, hanya diartikan sebagai sektor sosial budaya dan isinya pun hanya 4 bidang itu katakanlah. Saya nggak terima itu. Saya dari dulu belajar sosiologi. Sosiologi itu konsepnya luas sekali. Kalau kita bicara sosial budaya, itu bukan sektor. Sosial budaya itu adalah bahkan kalau kita tarik semuanya, semua itu masuk dalam kehidupan sosial budaya. Makanya Prof cari istilah sosietal tadi Nah, ya itu akhirnya untuk menjadi merangkul sosietal. itu. Karena begini, kalau orang itu tidak menyadari bahwa sebetulnya seluruh kehidupan kita ini kehidupan sosial budaya. Contoh misalnya ekonomi. Ekonomi mau dengan hukum apapun, dengan perkembangan apapun, ekonomi itu adalah berakar dari kehidupan di masyarakat kan. Lalu dia menjadi sektor ini dia berkembang. Tapi kalau sektor ini berkembang tetapi merusak keseimbangan ini, sosial budayanya yang kena. Maka dari itu saya bilang, wah ini kita harus, karena apa? Orang-orang sosial kayak kita ini yang biasa mempelajari sektor sosial, kita terjepit hanya di dalam kehidupan itu aja. Tapi kita tidak melihat yang di tengahnya itu. Kalau alam ini ya, di tengahnya kan ada mahma itu katanya. Nah, itulah sosial budaya itu di situ. Semuanya itu hanya sektor-sektor aja, berakar pada sini. Jadi kalau sektor itu semau-maunya sendiri berkembang, tidak memperhatikan intinya, nukleusnya, yaitu kehidupan sosial budaya, rusak dia. Itulah sosietal tadi ya. Nah, maka saya bilang, ya sudah yang dibangun harus sosietal. Makanya saya tidak mau lagi
cukup mengatakan pembangunan sosial karena kita sudah berjuang untuk kehidupan sosial. Ternyata yang rusak sosialnya. Mengapa sosial? Itu kan masyarakatnya. Iya, iya. Nah, oleh karena itu, nanti silakan diperdalami sendiri bagaimana itu, makanya saya mengangkatnya kepada sosial. Nah, kalau dia sudah sosial, maka pembangunannya harus sosial. Sosial artinya apa? Semua sektor yang ada itu harus bisa kita seimbangkan orientasinya menyelamatkan kehidupan sosialnya. Saya kasih contoh aja supaya gampang. Oke. Pada zaman Soeharto, sektor yang paling maju apa? Jelas lah, sektor yang disebut ekstraktif, yaitu yang bangsa menebang hutan, menjual bahan mineral kita begitu saja langsung dijual tanpa dimasak dulu, diapain langsung semua. Kemudian perkembangan ekonomi kita selama dekade Soeharto memerintah itu sekitar 6-7. Secara pertumbuhan itu bagus. Ya. Tapi mengapa di ujung itu terjadi gerakan masyarakat ingin menggulingkan Soeharto? Karena ya itu tadi, persoalan yang tadi tidak diperhatikan, ada futureless growth, semuanya tadi terjadi. Masyarakat gak tahan, akhirnya bergerak. Nah, jadi kita akhirnya mengatakan bahwa kondisi sosial lah yang sekarang harus kita ingatkan kembali. Sektor-sektor boleh lah, bahkan saya relakan, oke lah, beberapa tadi sektor kesehatan, pendidikan dan segala macam tetap disebut sektor sosial budaya, tapi itu sektor loh, saya bilang. Kalau kehidupannya adalah yang tetap di tengah. Ya, ya. Jadi ekonomi pun akarnya di situ, politik akarnya di situ, semua perdagangan tuh akarnya adalah masyarakatnya seperti apa. Ya. Nah, jadi begitu, itu intinya di sini. Nah, mungkin ini aja, tinggal saya mengatakan begini, oke, kalau kita mau beringsut dari kata sekedar sosial menjadi sosial supaya perhatian kita tepat, yaitu mengarah kepada kehidupan, kualitas kehidupan sosial budaya. Terintegrasi di situ ya. Nah, kalau itu bisa bagus, indikatornya harus juga kita rubah. Bukan indikator yang berat pada ekonomi, GNP, GDP dan segala macam, tetapi kepada elemen-elemen yang dasar dari kehidupan sosial. Nah, saya harus bisa menemukan ya, karena saya sosiolog, saya harus bisa menemukan elemen dasar dari kehidupan sosial itu apa. Saya bertanggung jawab harus menemukan. Akhirnya saya ketemukan, ya. Ya ada yang setuju, ada yang tidak pasti. Apa Prof itu Prof? Saya ketemukan satu adalah elemen yang disebut elemen struktural. Ya. Kedua elemen kultural. Ketiga elemen prosesual. Itu secara singkat aja ya, karena waktu kita. Jadi intinya begini, kalau kita ingin menghasilkan masyarakat yang baik, maka satu, struktur masyarakat itu harus diberikan. Nah, apa itu struktur? Wah, itu ada di sini juga tuh, uraiannya banyak. Apa yang disebut struktur? Tapi kalau kita mau gampang, secara cepat aja ambil yang paling populer, struktur adalah masalah pemerintahan, masalah kekuatan pemerintah, otoritasnya ya. Iya, dia bikin peraturan, dia bikin undang-undang, dia bikin segala macam. Dia eksekutor. Itu kan membentuk perilaku masyarakat. Nah, itu saya sebut sektornya struktural. Jadi kalau sudah pemerintah ini yang bicara yang begini, itu struktural. Nah, itu harus apa? Ya strukturalnya harus benar. Benar itu artinya jangan malah strukturnya ini yang menyebabkan, nah itu tadi kesenjangan lah ini dan segala macam. Karena intinya dari struktural adalah perimbangan kekuasaan. Jadi kalau di satu masyarakat struktur tadi tidak didasarkan pada perimbangan kekuasaan, jomplang-jomplang, ada kelompok yang sangat elit, paling menangan, tidak terkalahkan dan segala macam, yang satu tidak punya kekuatan, struktur itu jelek. Dan pasti itu pembangunan sosialnya jelek. Itu yang struktural. Yang kultural
itu apa? Yang kultural ini kita masuk ke dunia yang lain sebetulnya. Dunia di dalam manusia. Nah, apa dunia di dalam manusia? Seorang Jose, dia di dalamnya ada budaya. Budaya baik sebagai orang dari suku apa, sebagai orang dari agama apa, sebagai orang dari pendidikan apa, sebagai orang dari apapun yang pernah kita alami dalam hidup, semua membentuk elemen kultural di dalam diri. Sehingga Yose beda dengan Paulus. Ada samanya, ada juga, tapi bedanya ada juga. Bayangkan kalau seluruh Indonesia ini, semua golongan semua mempunyai budaya yang satu dan dua bisa berbeda dan bisa sama dan ini kekuatannya ternyata luar biasa. Jadi kalau struktural tadi kekuatannya itu mengatur secara pakai hukum, kultural pun mengatur pakai norma-norma, nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia. Jangan main-main, walaupun diatur pakai undang-undang kayak apapun, kalau secara budaya masyarakat menolak, habis perkara. Dan di Indonesia sering terjadi. Makanya di Indonesia sering kita hadapi, loh sudah ada peraturan begini-begini, mengapa kok suku ini kok lebih bandel daripada suku ini, orang yang beragama ini lebih bandel daripada yang beragama itu, dan itu adalah masalah budaya. Nah, sosiolog harus bisa melihat itu, menganalisisnya seluruh Indonesia, terjadi apa, dan kemudian nanti mempertemukannya dengan struktur tadi. Struktur itu tidak berdiri sendiri, dia harus nantinya ketemu dengan kultur. Yang ketiga adalah saya sebut proses, prosesual. Proses ini sebetulnya dinamika masyarakat. Loh, kamu jangan anggap loh masyarakat itu sekedar hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh struktur dari luar, dari dalam dikuasai oleh kultur. Nah inilah manusia, jangan salah itu. Karena manusia itu pada dasarnya makhluk yang berkehendak bebas. Jadi dia mempunyai dinamika yang di situ dia bisa mempersepsi, mempunyai aspirasi, mempunyai keinginan ini, itu, dan segala macam. Dan dia bisa berhubungan satu sama lain dengan masyarakat yang lain dan merupakan kekuatan yang bisa menegosiasi kekuatan struktural maupun kekuatan kultural. Nah, semua ada di sini, jadi saya nggak bisa menguraikannya di sini. Maka akhirnya apa yang menjadi elemen dasar dari kehidupan sosial, tiga itu, struktur, kultur, dan proses. Kalau kita sosiolog tidak bisa mendalami ini, mendalami ini artinya begini, oh kalau kita bicara struktur, apa aja yang harus kita lihat? Kita harus bisa. Kalau kita melihat kulturnya, apa saja itu yang tersangkut di situ. Kalau kita mau lihat dinamika sosial, apanya? Nah, kemudian di sini juga saya uraikan bagaimana kekuatan-kekuatan itu bertemu. Bagaimana kalau struktur bertemu dengan kultur, yang terjadi apa? Struktur yang mengkultur atau kultur yang menstruktur. Kayak begitu. Kalau dengan proses, bisa kultur yang terproses kembali atau proses yang menjadi kultur. Atau proses yang menjadi struktur atau struktur yang diproses kembali dan seterusnya. Ada semua di sini. Begitulah. Nah, makanya bagi siapapun yang pekerjaannya kepingin tahu bahwa masyarakat ini harus diapakan, ya kamu harus tahu dulu, kita tidak boleh hanya sektoral, kita harus sosial. Kalau kita sosial, kita harus tahu struktur kultur proses itu apa dan bagaimana pertemuannya dan segala, supaya apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ studi kebijakan. Oke ya, jadi udah mulai kebayang nih Prof, artinya teman-teman yang menonton Sila Sapa ini ya, soal sosiologi, kemudian pembangunan sosial yang berangkat dari kegelisahan dunia sebenarnya Prof ya, jobless growth, ruthless, voiceless dan futureless growth tadi itu ya. Nah, kemudian sampai berujung ya, kalau saya menangkap awalnya memang berangkat dari bagaimana masyarakat
kemudian sektor silakan lah ya untuk Ya. melihat otoritas, tapi ujungnya tetap kembali ke masyarakat itu Ya, ya. sosietanya, Masyarakatnya. keseluruhannya Jangan itu. sampai malah Iya. pembangunan membuat orang pengangguran, angka kriminalitas meningkat ya. Nah, yang menarik sekarang nih Prof, artinya di zaman era digital sekarang ini ya misalkan, karena yang di awal tadi Prof sebutkan ada kegelisahan masyarakat melihat ini salah atau benar. Dan Ya, sekarang anomi ya. era digital ini makin kental itu Prof. Oh, ya, Ya, orang dapat informasi, ya ini benar nggak, ini hoax nggak? Ya, Ya. banyak pertanyaan seperti itu ya, Betul. karena era digital Ya, ini. itu Nah, satu contoh yang kita baik. kita tarik ke pembangunan sosial seperti apa Nah, Prof? ya, ini bagus. Ya, Jadi ya. satu contoh ya. Jadi begini. Tadi kan saya bilang ada struktural. Oke. Kekuatan struktural, kekuatan kultural, prosesual. Itu harus berpotongan. Tidak ada dia hidup sendiri-sendiri. Tidak, itu berpotongan. Tapi Oke. dia berbeda. Oke. Tapi bisa bertemu. Nah, di situ kompleksnya kehidupan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang zaman digital ini, Ya. sebetulnya kalau digitalisasinya itu kan berasal dari mesin. Iya. Mesin kan? Nah, Ya. mesin itu apa? Itu saya golongkan ke dalam kekuatan struktural. Karena mesin itu memberikan sesuatu tetapi dengan kekuatan yang tidak bisa ditawar-tawar. Toh. Kalau Ya. mesin ditawar ya nggak jadilah. Ya, dia punya algoritma sendiri ya. Mesin itu punya kekuatan Ya. dan kekuatannya itu tidak bisa ditawar. Itulah jadi struktural sifatnya seperti peraturan undang-undang pemerintah tadi, gitu. Ya, oke. Jadi awalnya dari struktural yaitu ditemukannya mesin itu. Dampaknya adalah prosesual. Dampaknya itu adalah kepada dinamika masyarakat. Karena apa? Karena ketika Pak Yose pegang komputer, saya pegang komputer, mesinnya sama, tapi apa yang kita ketik, apa yang kita omongin, apa yang kita perbuat beda. Ya. Jadi itu prosesual sifatnya. Dinamika masyarakatnya apa? Yang dipegang oleh orang-orang lain begitu banyaknya berbeda-beda. Itulah sebabnya alat itu, alat yang sifatnya digital tadi, itu bisa mewujudkan berbagai fenomena. Ya, fenomena yang macam-macam, dari ada yang sifatnya kebaikan, ada yang kebohongan, ada yang kejahatan, penipuan, apa. Nah, bayangkan, itu semua prosesual. Akibat dari apa? Akibat struktural diketemukannya suatu mesin. Maka apa yang harus terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana struktur, ya, yang struktur dalam arti peraturan, itu bisa mengatur kembali situasi di masyarakat yang bergerak bebas. Prosesual, itulah sifatnya prosesual. Prosesual itu bisa berkembang sangat dahsyat. Kalau dia berkembang bersama-sama karena ada sesuatu yang besar, dia bisa berkembang begitu dahsyat. Nah, strukturlah yang harus mengaturnya kembali. Oke. Yang terjadi apa? Strukturnya ketinggalan. Jadi dunia ini lucu juga dia. Dia mendapatkan penemuan yang namanya alat teknologi. Setelah teknologinya dipakai masyarakat, masyarakat meledak ya dalam tanda petik berupa berbagai macam perilaku. Nah, strukturnya harus mengaturnya. Kalau tidak diatur, kacau balau. Nah, strukturnya, nah ini tantangan buat pemerintah. Cukup kuatkah dia mengeluarkan aturan-aturan yang bisa mengatur kultur tadi, prosesual tadi, dinamika sosial ini. Caranya bagaimana? Nah, ini juga berhubungan dengan kultur kita bagaimana keadaan sekarang. Nah, jadi kalau kita lihatnya lagi dari dimensi yang kultur lebih kompleks lagi. Karena apa? Karena ternyata banyak proses. Ya tadi pertemuan macam-macam karena adanya internet tadi. Dia menjadi membudaya. Bahaya ini kalau sudah membudaya, itu dia sudah ada keyakinan. Dia merasa bahwa saya boleh kok begini.
cara hidup saya begini sekarang. Saya tidak mau diatur-atur. Bisa saja kalau sudah mengkultur, lebih sulit buat kultur untuk mengatur karena dia sudah mengkultur. Lebih baik kalau dia proses sedang berjalan, dia ditata. Tapi ternyata kejar-kejaran. Jadi sebagian dari dinamika sosial masuk menjadi kultur. Dan kemudian yang masih belum masuk kultur mungkin bisa diatur, tapi ada yang belum bisa dan seterusnya. Itulah masalah sosial, struktur, kultur, dan proses. Di situ peran strategis pemerintah ya, dalam kacamata sosiologis dan pembangunan sosial. Jadi begini, intinya sebetulnya kita begini ya, apakah sosiologi itu diperlukan? Oke. Nah, kalau orang melihat ini, ya akhirnya dia harus mengakui dong, sosiologi itu penting. Sebab kalau misalnya kita mengatakan, ya setiap masalah lah, apa aspek sosiologisnya, tapi kita nggak tahu, aspek sosiologis maksudnya kita mau ngapain ini. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Pokoknya bilang sosiologis, tapi apa? Nah, kalau saya mengikuti apa yang saya tulis di sini, kalau saya mau bilang, saya akan analisis situasi secara sosiologis. Artinya apa? Saya lihat bagaimana keadaan sosial karena masalah itu. Lalu bagaimana ada kekuatan struktural yang ada, saya harus lihat semua. Kekuatan kultural kita seperti apa dalam hal itu, kekuatan dinamika sosialnya seperti apa, bagaimana pertemuannya. Nah, itulah yang nanti kita bawakan kepada pengambil kebijakan. Kita harus apa, begitu loh. Jadi buat saya ya, lebih simpel kita sekarang mengatakan bahwa itu adalah analisis sosiologis gitu. Oke. Nah, ini lebih konkretnya, Prof. Mungkin sedikit ya di penghujung diskusi kita. Ya, tadi soal buku. Nah, sekarang implementasi di lapangan. Mungkin contoh riset di Palangkaraya bisa Prof kemukakan ya dalam struktur, kultur dan proses tadi ya soal penataan banjir. Silakan, Prof. Jadi kan perlu diketahui bahwa saya dengan Mas Yose dan beberapa teman di Sosiologi UI baru saja mengadakan penelitian di Palangkaraya kan tentang banjir ya. Masalah banjir yang ya kalau seluruh Palangkarayanya banjir juga memang ada, tetapi yang paling parah itu adalah di pinggir sungai ya, di daerah-daerah di pinggir sungai, dan itu banjir yang menahun gitu ya, selalu kumat ya setiap tahun, dan itu merusak secara fisik masyarakat di pinggiran sungai itu. Tapi masyarakat di situ persoalannya dia tidak mau pergi dari daerah situ karena dia pun kehidupannya sudah menyatu dengan itu, kulturnya juga sudah menyatu dengan daerah situ. Jadi kalau dibilang banjir, ya oke, memang nggak enak, tapi nggak apa-apa tuh, kayak begitu ya. Kulturnya udah terbentuk sebagai manusia air, kulturnya. Nah, tapi secara struktural pemerintahnya kan harus mengatur kebijakannya apa. Nah, keluarlah misalnya kebijakan yang berupa waterfront city misalnya ya, itu kan kebijakan itu. Kebijakan untuk menata itu supaya misalnya atau ditinggikan atau kampungnya harus dihilangkan saja diganti dengan dan segala macam kebijakan-kebijakan. Itu struktural. Nah, tapi kita juga harus melihat, kita sebagai sosiolog, kita datang ke sana melihat dinamika masyarakat. Nah, ternyata dinamikanya masyarakat arahnya bisa ke sini, bisa ke situ, dan seterusnya. Dan kita menemukan akhirnya, kalau dinamikanya seperti ini, ya berarti masyarakat memang sebaiknya diberi kesempatan lah, supaya dinamika ini dihargai oleh struktur, gitu loh. Nah, strukturnya ternyata juga banyak kelemahan karena dia ada keputusan, ada undang-undang tapi tidak dijalankan secara tidak konsisten. Nah, itu semua kita pelajari struktur. Nah, kulturnya pun bagaimana ini masyarakat yang sudah terlanjur menjadi yang menamakan dirinya manusia air dengan segala cara hidup yang berhubungan dengan air. Tidak ada air mereka susah. Ya kalau banjir adalah ya sudah, itu konsekuensi bahwa dia menjadi manusia air dan seterusnya. Nah, dinamika masyarakat ternyata ini saya kira secara cepat saja kita mendapatkan hasil, ternyata banyak yang berpotensi baik. Artinya masyarakat ini tahulah bahwa walaupun mereka senang jadi manusia air, tapi kalau kebanjiran ya nggak senang. Gitu. Bagaimana caranya menjadi manusia air, tetap dekat dengan air, tapi dia tidak kebanjiran. Nah,
untuk itu dia mau melakukan banyak hal. Sehingga sebetulnya pemerintah secara struktural tidak perlu harus membiayai semua Itu tadi. apa karena ada itu, peran serta tetapi masyarakat. masyarakat mempunyai kemampuan untuk bisa memberikan partisipasinya, gotong royongnya, apa yang membuat segala apa yang diminta ini menjadi tidak terlalu membebani struktural. Nah, itulah yang sedang kita tawarkan kepada pemerintah. Tolonglah supaya struktur itu menyadari bahwa inilah kelemahan-kelemahan dia, bahwa kultur kita mereka sudah begini, bahwa dinamika sosial begini, baru kita bertemu di dalam suatu apa yang kita sebut kampung sejahtera, masyarakat berbasis sungai. Ya, berbasis sungai. Ya, jadi pembangunan tidak meninggalkan masyarakat, sementara pemerintah juga terbantu, tidak terlampau menggelontorkan anggaran ya. Jadi pemerintah jangan strukturalnya itu secara semena-mena mengatakan tidak. Kalau udah seperti itu harus kita lakukan apa namanya tuh pemberdayaan. Slum clearance. Slum clearance. Artinya kita hilangkan daerah yang sudah butut ini ya. Kita suruh pergi semua, kita suruh pindah. Kemudian kita lakukan mungkin semacam menaikkan itu tanahnya dengan kayak reklamasi begitu. Lalu kita mulailah kehidupan baru menghadap ke sungai dan segala macam. Tidak segampang itu. Kita tadi memilih dinamika masyarakatnya juga didengar supaya terjadilah sesuatu kerjasama yang baik gitu. Keren. Gitu. Baik Prof, terima kasih ya diskusi yang luar biasa ini. Kalau ibarat kuliah sudah 3 SKS ini Prof. Dengan berlari-lari gitu. Inilah. Jadi ini artinya apa namanya pembangunan sosial nanti atau mengapa imajinasi sosiologi nanti bisa tahu sendirilah apa. Jadi penonton yang mau beli bisa hubungi Prof ya. Sebetulnya gampang aja. Di Gramedia juga ada. Di Gramedia kan selalu ada. Ini karena ada. itu kan diterbitkan. Kemudian buku yang ini gimana nih Prof? Coba ini hanya buku sebelum saya menulis ini. Ada. Saya melihat sosiologi, tapi untuk kota Jakarta ini bagaimana nih kita melihatnya secara sosiologis. Ya ini tulisan pendek, tapi ya lumayan lah kalau untuk yang mau memulai ya. Tapi ini kemudian dikembangkan lagi di sini begitu. Kalau ini adalah buku namanya Perjalanan Sosiologis Revolusi Mental. Jadi kita sering dengar revolusi mental oleh yang didengungkan oleh pemerintah. Saya sebagai sosiolog ingin melihat bagaimana sih perjalanannya kok sampai bangsa ini mau melakukan revolusi mental. Nah, sehingga untuk para mahasiswa yang ingin tahu apa itu revolusi mental dan dilihat secara sosiologis seperti apa. Nih, saya ada beberapa buku yang masih tersisa. Bisa minta dari Mas Yose, kalau masih kurang pun saya mungkin masih bisa memberikan karena saya masih ada. Ini karena bukan saya yang membiayai, ini dicetak oleh PMK ya, Kementerian Koordinator PMK. Kalau ini kayaknya sudah hampir habis. Jadi kalau ini bisa dicari di Gramedia. Ya. Baik, terima kasih Prof Paulus. Teman-teman Silasapa, itulah dia Profesor Paulus Wirotomo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.